Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita diberikan nikmat sehat oleh Allah. Sehat semua insya Allah ya. Juga nikmat tergeraknya hati untuk melakukan kebaikan. Jadi marilah kita berdoa semoga pertemuan kita secara virtual pada pagi hari ini merupakan kebaikan yang diridhoi oleh Allah, yang semoga saja ke depannya bisa membawa kebaikan bagi adik-adik kita, anak-anak didik kita dalam menjalani pertumbuhan sebagai seorang remaja, terutama menghadapi perkembangan zaman yang semakin Masya Allah. Shalawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, uswah teladan terbaik, yang paling mulia akhlaknya, yang sederhana perilakunya, yang kita gadang-gadang syafaatnya di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu semuanya, sebentar ya. Tema kita pada pagi hari ini adalah mendampingi remaja dengan cinta. Mendampingi remaja yang jatuh cinta. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu karena tentu saja tak kenal maka tak sayang. Tadi yang sudah dijelaskan oleh kakak host ya sekilas ya. Saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Putri Zakiyah. Jadi saya aktivitas utamanya adalah seorang ibu, seorang istri, juga seorang penulis. Tadi beberapa disebutkan. Mohon next slide-nya. Seorang penulis, saya bersama suami saya, alhamdulillah kemarin pada tahun 2019 merupakan nominator 25 pasangan inspiratif dan berprestasi 2019 dari Kemenpora. Kami juga menulis beberapa buku. Next. Nah, ini buku-buku kami. Buku yang berjudul Mengelola Rasa ini merupakan buku pertama saya yang kemudian menghantarkan saya untuk mengelilingi sekolah-sekolah, pesantren, juga kampus-kampus untuk membicarakan masalah mengelola rasa sebelum pernikahan. Maksudnya mengelola rasa cinta. Ada banyak pengalaman insya Allah ya yang ingin saya bagi gimana apa yang dirasakan adik-adik yang masih SMP, SMA ketika hatinya bergejolak mengalami yang namanya jatuh cinta itu. Nah, insya Allah nanti akan saya ceritakan beberapa masalah dari mereka di belakang ya. Yang samping ini adalah buku yang terbaru saya yang berjudul Istri Maskulin versus Suami Feminin. Ini buku pernikahan ya, yang insya Allah yang mungkin hari ini nggak relate dengan ini ya. Kemudian next. Nah ini aktivitas kami berbagi di beberapa sekolah, kampus, juga pesantren. Sebelumnya, jujur saja, saya lebih sering mengisi remaja ya, remaja. Jadi topik-topik tentang mendampingi remaja ini jujur saja masih lumayan baru saya pelajari ya. Terutama hal ini juga saya rangkum dari apa yang sudah saya dapatkan dari mereka ya. Karena kemudian dengan sharing di beberapa daerah, kemudian saya membentuk sebuah komunitas yang namanya Komunitas Mengelola Rasa yang kemudian saya jadikan wadah bagi para remaja untuk mencurahkan isi hati mereka ya. Karena terkadang mereka ingin
bertanya tapi bingung mau tanya ke orang tua mungkin malu atau ke gurunya mungkin malu. Justru dengan tanya ke orang yang belum dikenal terkadang lebih bebas. Jadi di situ kemudian saya jadikan wadah untuk mereka sharing apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka harapkan dari orang tua. Seperti itu ya. Oke, itulah tadi sekilas dari saya. Langsung saja masuk ke materi. Next. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, teman-teman, untuk berangkat dari sebuah masalah. Ya, maaf ya, kalau baru dimulai udah diajak berangkat dari masalah. Ini masalah tentang cinta, cinta yang dialami oleh remaja. Beberapa orang tua seringkali menyepelekan, biasalah remaja cinta-cintaan kayak gitu. Tapi ya ternyata cinta yang dialami remaja ya, rasa suka terhadap lawan jenis itu bukan sesuatu yang sepele ya. Next. Nah, Masya Allahnya, marilah kita lihat bersama-sama ke slide ya. Bisa kita lihat ya data ya. Di sini ditampilkan di slide, Kemenak Jawa Timur mengizinkan 15.000 anak di bawah umur untuk mendapatkan dispensasi nikah sepanjang tahun 2022 kemarin. Ya. Dispensasi nikah sepertinya bukan masalah yang besar ya. Menjadi masalah yang besar ketika kita tahu ternyata 80% dari anak-anak tersebut ya, 15.000 80%-nya berapa? Silakan dihitung sendiri. Ternyata mereka hamil duluan. Nauzubillahimindzalik. Jadi anak-anak di bawah umur tersebut 15.000 ya 80%-nya hamil duluan. Masalah sepele atau bukan kalau sudah seperti ini ya. Masya Allah ini tentu saja menjadi masalah besar karena ketika kemudian mereka mendapatkan dispensasi nikah terus menikah ya dengan sesama mungkin sesama remaja ya, sesama remaja mereka mempunyai anak ya, menjadi istri, menjadi ibu. Bagaimana kehidupan mereka selanjutnya? Bagaimana perkembangan anak-anak mereka? Bagaimana ekonominya mereka? Ini akan menjadi masalah yang berkelanjutan. Yang tentu saja, semoga saja kita bisa menjadi salah satu yang memutus rantai dari circle itu, circle gelap tersebut. Jangan sampai paling tidak anak-anak kita, anak-anak didik kita, adik-adik kita terjerumus ke dalam hal yang buruk tersebut. Nauzubillahimindzalik. Yang selanjutnya, next. Selain masalah tentang kemaksiatan perzinahan tersebut, ada masalah lain tentang pendidikan seksualitas di masa remaja kita. Masa remaja saat ini, yaitu meningkatnya kasus LGBTQ. Ya. Mungkin kita bisa melihat ya anak-anak kita baik-baik saja tumbuh dengan normal gitu ya. Nggak usah khawatir ya masalah-masalah LGBT itu udah di kota-kota besar aja, nggak ada sekarang. Tapi izinkan saya bercerita terlebih dahulu ya. Beberapa tahun yang lalu, saya lupa tahun 2017 atau 2018 ya, saya pernah mengisi seminar di sebuah pondok pesantren yang notabene pondok pesantren ini terkemuka dan insya Allah bagus pendidikannya, juga ada kelas menghafal Al-Qur'annya juga. Saya mengisi di sana, banyak sekali yang tertarik, anak-anak yang tertarik dan sharing tentang rasa cinta terhadap lawan jenis ketika belum siap menikah. Yang ingin saya jadikan sorotan bukan ini, tetapi ketika di akhir acara saya didatangi oleh seorang santriwati ya. Dia memberikan sebuah kertas kepada saya untuk dibaca, tapi saya nggak langsung baca karena buru-buru. Saya bacanya ketika di rumah. Ketika saya buka, betapa kagetnya saya, ternyata isinya apa Bapak Ibu semuanya? Ternyata isinya adalah sebuah tulisan, dia menyampaikan bahwa, Kak, kenapa yang dibahas hanya masalah cinta terhadap lawan jenis? Karena di pesantren kami, yang notabene hanya santriwati saja, ternyata banyak santriwati yang saling menyukai santriwati yang lainnya. Nauzubillahimindzalik. Ada ternyata ya, di lingkungan yang kita lihat safe ya mungkin. Ada dinding tebal sudah dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, ternyata celah setan juga masih ada gitu. Ya. Nah, itulah pendidikan
dari pendidikan seksualitas PR kita bersama, bagaimana anak-anak remaja kita bisa tumbuh dengan baik sesuai dengan fitrahnya. Oke, next. Lalu yang bisa, siapa yang harus bertanggung jawab atas semua ini gitu kan? Apakah sekolah, ya, apakah pesantrennya, apakah negara, apakah kita sebagai orang tua, apakah kita sebagai pendamping dari mereka? Tentu saja semuanya harus saling bekerja sama, ya. Mungkin pemerintah sudah memberikan payung hukum, mungkin sekolah sudah melakukan hal yang maksimal, dan di sini harusnya orang tua, sekalipun anak sudah disekolahkan di sekolah yang kita percaya bahwa sekolah itu bagus, lingkungannya juga bagus, kita harus tetap mendampingi anak remaja kita dalam masa pertumbuhannya, memasuki masa yang semakin bergejolak itu. Ya. Oke, next. Dan disinilah yang sebenarnya titik masalahnya adalah belum tuntasnya pendidikan seksualitas yang seharusnya diterima oleh anak-anak remaja kita. Ya. Kenapa saya membicarakan pendidikan seksualitas terlebih dahulu? Karena cinta, ya, ketertarikan terhadap lawan jenis merupakan salah satu cabang dari tahapan-tahapan pendidikan seksualitas tersebut. Ya. Kapan dimulai pendidikan seksualitas? Yaitu dimulai dari ketika anak masih kecil, sedini mungkin. Dimulai dari anak sedini mungkin. Bagaimana cara anak mengidentifikasi diri, bagaimana anak bisa bangga bahwa dia sebagai laki-laki, sebagai perempuan, gitu kan. Mungkin ada yang beranggapan, semua juga bakal tahu dia laki-laki, dia perempuan. Tidak bisa seperti itu ternyata. Pada zaman saat ini, di luar sana, ya, anak-anak remaja banyak yang mempertanyakan sebenarnya dia itu laki-laki atau perempuan. Dia merasa fisiknya laki-laki, tapi dia nyaman menjadi perempuan. Atau dia merasa fisiknya perempuan, tapi nyaman menjadi laki-laki. Sehingga banyak di antara mereka yang kemudian menggaung-gaungkan bahwa mereka adalah gender netral. Nauzubillah min dzalik. Anak-anak ini kehilangan atau tidak memiliki identitas diri yang jelas. Ya. Sehingga tidak bisa dibenarkan ketika anak masih kecil, ya, anak laki-laki, kemudian kita pakaiin jilbab, lalu difoto, kemudian, ih lucunya, ternyata kamu cantik juga ya kalau pakai jilbab, ya, difoto kayak gitu. Nauzubillah, hal itu bukan bukan sikap yang baik karena bisa membingungkan anak-anak, ya. Identifikasi dirinya itu akan menjadi carut marut. Nah, kemudian bagaimana cara mereka berpakaian sesuai value keluarga? Kalau kita mungkin dari memegang erat value Islam, ya, bagaimana cara menutup aurat dengan baik? Tentunya tidak memakaikan anak-anak kita, ya, sedini mungkin pakai rok mini. Kalau keluar meskipun pakai rok tetap pakai legging, misalnya itu untuk anak-anak perempuan. Anak laki-laki batasan auratnya sedari kecil sudah diajarkan, bukan dipaksakan, ya Bu, ya, diperkenalkan saja, tidak apa-apa. Tentunya nggak mungkin kan kalau anak kecil kita paksakan harus selalu pakai hijab dan yang lainnya, karena tentu mereka merasa gerah dan yang lain. Tapi kita kenalkan dari lingkungan sekitar kita aja, seperti itu. Kemudian bagaimana cara berhubungan dengan lawan jenis? Boleh nggak berdua-duaan pergi dengan laki-laki, perempuan dengan laki-laki, seperti itu. Kita sebagai orang tua tentunya menjadi contoh bagi mereka. Gimana nih? Boleh nggak bercampur baur dengan laki-laki dan perempuan? Value-value seperti itulah yang hendaknya kita tanamkan dari kecil. Kemudian, apa yang harus kita lakukan ketika anak mulai balik? Yang perempuan mulai menstruasi, yang laki-laki mulai mengalami mimpi basah. Anak seperti ini harus didampingi karena mereka mungkin kita menganggapnya mereka bakal tahu dengan sendirinya, ya. Tidak mesti seperti itu, ya. Jadi apa yang harus dilakukan ketika anak mulai menstruasi, apa itu menstruasi, apa itu efeknya ketika mereka sudah mulai menstruasi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya. Apabila anak tidak tahu, maka hal ini menjadi tanggung jawab orang tua, ya. Sebenarnya di sekolah sudah diajarkan tentunya sejak SD bahkan, ya, diajarkan tentang organ-organ reproduksi, ya. Tapi kan itu di kelas, ya, banyak orang dan belum tentu anak mampu menerima dengan baik, ya.
Lalu bagaimana saat anak mulai tertarik dengan lawan jenis? Nah, inilah bahasan kita pada pagi hari ini. Bagaimana saat anak mulai tertarik dengan lawan jenis? Oke, kita lanjutkan. Next. Nah, sebenarnya ya anak-anak terus bertumbuh ya. Dalam fisiknya kita mungkin tidak bisa melihat dengan jelas ya bagaimana pertumbuhan anak-anak itu. Tapi dalam diri mereka bertumbuh dengan pesat ya. Ketika mereka jatuh cinta, ketika mereka masa remaja, maksud saya masuk remaja, ada bagian otak mereka yang namanya prefrontal cortex, yang itu kemudian membesar ya. Lokasinya apa ya? Dialokasikannya menjadi semakin besar untuk cinta. Jadi cinta itu merupakan hal yang menjadi fokusnya remaja pada saat ini, ya, pada saat remaja maksudnya. Jadi sebagian besar mereka tentang cinta, cinta dan cinta. Ya. Di sini juga ada kita lihat ya, ini ada love parents, hate for parents. Ini cuma segini ya. Jadi kita tidak usah heran ketika mungkin anak-anak kita ya waktu masih SD awal atau TK itu sangat lengket dengan kita ya. Setiap hari mengatakan aku sayang bunda, aku cinta bunda, kemana-mana ikut bunda gitu kan. Tapi ketika mereka dewasa ya, love parents-nya itu mengecil dan ketertarikan terhadap lawan jenisnya itu justru membesar. Ini tidak bisa disalahkan juga karena memang Allah menjadikannya demikian ya. Oke, next. Nah, sekarang ternyata anak yang jatuh cinta itu ada dua jenis Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ada yang mereka jujur mengatakan ya, mereka jujur mereka mengatakan kalau mereka jatuh cinta. Ada yang nggak mengatakan ya, karena mungkin malu atau takut dan yang lainnya. Lalu kalau kita pilah satu persatu dulu, bagaimana apa yang kita lakukan ketika anak mengatakan dia jatuh cinta? Ya. Ini untuk anak yang mengatakan dulu ya, karena ada jenis anak yang nggak mengatakan, nggak bilang-bilang kalau dia jatuh cinta. Bagaimana respon orang tua? Respon orang tua ini tentunya sangat penting. Karena apa? Karena diawali dari respon inilah anak akan menjadi nyaman atau tidak, terbuka atau tidak, selanjutnya di kedepannya. Ya. Bagaimana respon orang tua? Next. Respon orang tua baiknya adalah bersyukur dan ikut senang. Ya. Wah, Bunda, Mama, kakak kelasku namanya Ahmad kayaknya ganteng banget deh. Gimana Bun ketika anak udah bilang kayak gitu? Deg-degan? Wah, Masya Allah anakku udah besar gitu ya. Jujur saya belum mengalami ya Bun ya, karena anak saya masih ini ya, masih mau sekolah SD gitu ya. Tapi tentunya sebagai orang tua kita merasa deg-degan juga ya, suka dengan lawan jenis gitu kan. Tapi yang pertama harus kita lakukan adalah bersyukur. Masya Allah, nah, alhamdulillah. Berarti kamu normal, kamu tumbuh dengan baik, anak bunda tumbuh dengan baik. Alhamdulillah. Suka dengan lawan jenis itu adalah fitrah. Nah, itu adalah karunia dari Allah. Manusia memang diciptakan yang laki-laki akan tumbuh kemudian menyukai yang perempuan dan sebaliknya. Kayak gitu. Jangan malah ketika anak bilang, Bun, kakak kelasku yang namanya Ahmad ganteng banget. Awas lo kamu lo, naksir-naksir kakak kelas. Pacaran habis ini, awas lo, sekolahnya nanti nilainya jelek. Jangan kayak gitu ya Bun ya. Karena anak tentu saja akan males kan cerita sama kita. Nggak seru Bunda. Masa diceritain langsung diceramahi. Ya. Anak cerita itu untuk mengeflorkan apa yang dia rasakan. Ya. Untuk mengungkapkan apa yang dirasakan. Aku senang ini loh Bunda. Dia ganteng loh Bunda. Dia atletis. Dia ini ketua OSIS loh Bunda. Dia berwibawa sekali kalau di sekolah. Masya Allah anak-anak ceritanya biasanya kayak gitu.
kita bersyukur aja, ikut senang apa yang mereka ungkapkan gitu ya. Mengenai apa yang harus dilakukan selanjutnya, itu pelan-pelan saja, nggak usah diceramahi dulu. Karena kalau udah diceramahi di awal, baru bilang suka udah diceramahi, nanti nggak jadi diterusin ceritanya. Ya, males cerita sama bunda kayak gitu. Oke, next. Lalu jangan menghakimi ya. Cinta yang ada pada diri anak-anak kita, remaja itu bukan bukan dosa ya Bun ya. Kalau menyukai dosa nggak kira-kira? Ya. Menyukai aib bukan? Menyukai itu fitrah kan, tertarik gitu loh. Ya. Memang apa yang kemudian dilakukan selanjutnya itu yang menjadi perhatian. Tapi perasaan suka itu kan bukan sesuatu yang disengaja kan kadang, memang suka gitu aja. Ya. Sehingga jangan menghakimi. Awas kamu pacaran-pacaran, nanti nilai kamu jelek. Bunda bilangin ayah lah ya kalau kamu pacaran-pacaran, awas chatting-chattingan. Ih makanya HP-nya pegang HP terus gitu. Itu anak akan jadi malas kalau kita hakimi seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya tidak usah dicie-ciekan ya. Tidak menghakimi ya, tidak tidak menghakimi tadi kan kita bukan berarti mendukung juga ya. Bukan berarti menjodoh-jodohkan ya, bukan berarti cie-ciekan kan. Nah, cie-cie, anak bunda udah besar cie-cie, naksir kakak kelas cie. Tidak usah digitukan juga ya. Kita yang tenang aja, yang biasa aja. Ya. Karena ketika kita cie-ciekan itu tadi ya, anak-anak jadi semakin berbunga-bunga. Kita anggap tenang aja ya, kita slow aja, mengalir aja. Nah, perasaan mereka ya memang wajar nak, nggak apa-apa jatuh cinta, nggak usah dicie-ciekan, nggak apa-apa jatuh cinta, ya suka nggak apa-apa ya. Kemudian next, yang jelas kita terus ingatkan batasannya ya. Nanti kita bahas ya bagaimana cara mengingatkan, memasukkan batasan-batasannya itu. Sebenarnya batasan-batasan ini tentunya harus sudah kita ajarkan sejak mereka sebelum mengalami yang namanya jatuh cinta itu. Bahkan jauh-jauh hari. Mereka harusnya sudah tahu gitu kan. Jadi bukan jatuh cinta dulu lalu kita kasih tahu nih batasannya kayak gini. Nah, tidak seperti itu. Ya, harusnya mereka sudah kita tanamkan bahwa interaksi lawan jenis itu harusnya gimana sih nak kayak gitu. Boleh nggak sih berdua-duaan pergi berdua dengan laki-laki perempuan? Kalau saat ini kan bukan hanya pergi secara fisik aja yang patut kita waspadai ya. Chattingan boleh nggak sih nak kita chattingan yang menjerumus ke hal-hal yang tanda kutip ya, tanda kutip terlalu mesra mungkin kayak gitu boleh nggak? Mungkin kita harus ceritakan batasannya ya. Kalau chattingan nanyain PR, it's okay, nggak apa-apa. Nah, kalau chattingan nanyain kegiatan ekstrakurikuler, nggak apa-apa. Tapi kalau sekedar chattingan buat nanyain kamu hari ini lagi apa, nah, udah makan belum, chattingan yuk sampai malam yuk kayak gitu. Ya, itu batasan yang harus kita jelaskan kepada anak-anak. Dan tentunya batasan ini memang tidak semudah itu ya. Karena anak-anak bisa jadi dikasih tahu, mendengarkan saja tapi tidak dilakukan. Itu mungkin saja nanti kita bahas di belakang kenapa bisa seperti itu. Apa yang boleh dan yang tidak. Kemudian, dan pastikan ya ketika anak sudah jatuh cinta, pastikan mereka tahu seksual consent. Maksudnya apa? Maksudnya mereka paham betul yang dinamakan yang dinamakan hubungan seksual itu akan berakibat seperti apa, diawali seperti apa, hubungan laki-laki dan perempuan itu akibatnya seperti apa. Anak-anak yang jatuh cinta ya, pada umumnya mereka mungkin usia kelas 1, 2, atau 3 SMP gitu ya. Mereka insya Allah sudah mendapatkan pelajaran IPA ya. Sudah tahu organ reproduksi, pembuahan pada manusia, tentunya mereka sudah tahu. Sehingga anak-anak harusnya sudah tahu juga akibat yang terjadi apabila laki-laki dan perempuan melakukan hubungan yang lainnya, itu mereka harusnya sudah tahu. Selanjutnya,
Next. Kemudian ada lagi ciri-ciri remaja yang jatuh cinta tapi nggak mau bilang. Ya, mereka diam-diam aja ya. Mungkin karena malu, mungkin karena profil keluarganya yang tertutup, mungkin karena takut juga. Ya. Tapi kita bisa lihat ya, secara fisik juga secara tampilannya mereka cenderung terlihat. Ya, mereka cenderung terlihat. Anak-anak yang jatuh cinta biasanya mulai memperhatikan penampilan. Seorang yang jatuh cinta itu, ya, fokus pikirannya itu ada di targetnya itu tadi, lawan jenisnya itu tadi, ya. Misalnya tadi Mas Ahmad ya, kakak kelas namanya Ahmad tadi ya. Segala atensinya anak itu tertuju pada si Ahmad itu tadi. Bagaimana caranya biar Ahmad tertarik sama kita, kayak gitu. Sehingga apa yang terjadi? Kadang anak yang nggak biasanya pakai bedak jadi minta beli bedak. Yang nggak biasanya pakai pasmina, pakai pasmina. Nah, ketika muncul fenomena kayak gini, nah itu bisa kita bukan curigai juga, jadi warning begitu. Oh, nah ini lagi jatuh cinta. Kemudian ada lagi nafsu makan yang terganggu. Ya, nafsu makan terganggu pada diri remaja itu biasanya karena dua ya, karena terlalu senang atau karena terlalu sedih ya, sehingga pikirannya itu udah nggak dimakan lagi ya, udah di kesenangannya itu tadi, sehingga nafsu makannya terganggu. Tapi memang tidak semua anak mengalami hal seperti ini ya, ini rata-rata saja. Ini dilansir dari laman Children Health. Kemudian suka membicarakan orang yang sama, ya. Enggak secara lugas ya, membicarakan ke Ahmad tadi enggak, tapi mungkin ada loh kakak kelasku mah yang ini mah main basketnya keren banget mah, kayak gitu. Enggak bilang jatuh cinta, tapi bilang ciri-cirinya, aktivitasnya kayak gitu. Kemudian suka senyum-senyum sendiri, suka berkumpul dengan teman-teman, apalagi teman-teman yang udah ngerti dia, ya, udah support dia, udah memahami dia kayak gitu. Kemudian lebih ketat menjaga privasi. Anak-anak biasanya awalnya handphonenya mungkin nggak dikunci ya, nggak di password, tapi tiba-tiba dikunci ya, tiba-tiba dipegang adiknya aja, jangan HP kakak itu, HP kakak, jangan dilihat. Nah, ketika mulai privasi, ini juga warning bagi dia, kayaknya jatuh cinta ini anak. Ya. Kemudian munculnya minat baru. Minat baru ini biasanya hampir sama dengan minat seorang yang dia sukai itu. Nah, itulah ciri-ciri remaja yang jatuh cinta. Tapi ayah ibu semuanya, teman-teman, ciri-ciri remaja jatuh cinta ini saya beritahukan bukan buat menjudge mereka ya. Kamu jatuh cinta ya. Ciri-cirinya Bunda tahu semua. Ini kamu masuk semua ciri-cirinya. Kamu jatuh cinta kan? Ngaku. Nggak kayak gitu juga. Nggak kayak gitu juga ya. Kita diam-diam aja. Oh, ini anak jatuh cinta ya. Jadi semakin kita pepet dia, semakin kita dekati dia, kita rangkul dia, berjalannya itu kita dampingi kayak gitu ya. Sebagai wawasan kita aja, referensi kita aja. Oh, kayak anak ini jatuh cinta. Tapi insya Allah semua Bapak Ibu tentunya sudah paham ya, karena tentu pada waktu dulu kita juga pernah mengalami kayak gitu. Oke, next yang selanjutnya, jatuh cinta ya pada diri manusia itu sebenarnya terjadi beberapa hal ya, terjadi beberapa hal dalam tubuh secara fisik. Yang pertama itu nafsu ya, memang ada nafsu yang kemudian secara hormonnya itu bergerak ya. Kalau laki-laki meningkatnya hormon testosteron, kalau perempuan yang estrogen. Nafsu ini yang kemudian akan membuat seseorang yang jatuh cinta itu kemudian memiliki ketertarikan, pengen chatting terus, pengen lihat-lihatan terus, pengen ketemuan berdua, pengen keluar berdua. Nah, ini yang patut kita waspadai ya. Karena ternyata jatuh cinta itu bukan sekedar jatuh cinta aja, tapi rupanya ada yang buntutnya itu tadi juga ada. Ya. Apabila nggak dikelola dengan baik, itu akan menjadi sebuah yang keterusan tadi. Ya. Banyak yang mengatakan nggak apa-apa lah jatuh cinta, gitu ya. Tapi ternyata jatuh cinta itu juga ada akibatnya. Ya.
ada hormon-hormon yang kemudian tumbuh ya. Bukan hormon-hormon ketertarikan tadi ya. Hasrat tadi bukan hanya hormon testosteron atau estrogen, tapi juga ada hormon yang lain. Hormon kesenangan yang lain ya. Dopamin, norepinefrin, serotonin, hormon-hormon kebahagiaan ya. Hormon-hormon yang kita rasakan seru gitu, membuat kita bersemangat gitu kan, buat kita senang ya, membuat kita happy kalau lagi kemudian ketemu dengan lawan jenisnya itu tadi, membuat kita senang kemudian ya kalau anak remaja kita ya namanya stalking ya, jadi sering lihat-lihat sosmednya si dia kayak gitu. Nah itu kalau yang ini keterikatan ini nanti ketika sudah menikah ya kalau keterikatan ya. Jadi kalau anak yang belum menikah ya, anak-anak remaja kita ini terlibat dari hormon yang di atas ini tadi ya. Testosteron, estrogen, nafsu dan daya tarik itu tadi. Dan sekarang bagaimana cara kita agar anak-anak itu tetap berjalan sesuai dengan pertumbuhannya. Nah, ini masuk ke materi ya, yang tadi hanya sebatas pengantar saja. Next. Nah, oh maaf, ini belum selesai ternyata pengantarnya ya, masih ada ciri khas remaja ya. Kita kenalan dulu kepada anak-anak remaja kita ya. Mungkin kita merasa udah kenal ya dari bayi yang ngurusin saya kayak gitu. Tapi terkadang kita belum memahami dengan baik apa yang terjadi dalam diri anak-anak remaja kita ya. Anak remaja kita itu sesungguhnya otaknya masih dalam pembentukan ya, under construction ya, belum jadi, ibaratnya rumah itu masih dibangun Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu semuanya ya sering nasehatin anak, kemudian kok merasa kayak nggak didengarkan, bilang berkali-kali masih ada larangannya itu dilakukan, kayaknya mereka sama sekali nggak nganggap kita. Tenang Bu, santai. Karena sebenarnya otak mereka masih dalam pembentukan, under construction itu tadi ya, belum jadi ya, jadi belum bisa kita panen, jadi belum bisa terlihat apa yang kita tanam, nasihat-nasihat kita mungkin belum dilakukan pada saat ini karena otaknya belum terbentuk ya. Para ahli mengatakan bahwa otak remaja akan terbentuk saat mereka berusia 20 tahun plus yang paling cepat 20 tahun seperti itulah. Ya, jadi ketika anak remaja kita saat ini umur 15 tahun, 14 tahun, ketika kita katakan, aduh nak jangan main HP terus, ayo ngajinya. Gitu. Kita nasihatin terus saja, nggak apa-apa. Kita ingatkan terus saja. Insya Allah pada usia 20 tahun, ketika otak mereka mulai terbentuk, mereka akan memahaminya. Ya. Jangan direcoki dengan kalimat, Bunda bilang juga apa. Makanya kalau ada waktu, baca buku, baca pelajaran. Tuh kan nilainya jelek. Tidak usah direcoki yang kayak gitu. Kita tanamkan nilai-nilai, kita nasihatin aja. Yang recokin kayak gitu justru akan menghambat pembentukan otaknya, males justru sebel sama orang tua dan justru hubungan dengan orang tuanya tidak baik. Bunda bilang juga apa, terus kemudian kenapa sih nggak mau dengerin Bunda? Ya, mereka dengerin Bunda, tapi memang otaknya tadi belum terbentuk dengan baik, itu saja, gitu ya. Dan mereka juga sering mengambil keputusan secara emosional. Nah, dikasih tahu sedikit, nyolot kayak gitu. Anak remajanya kayak gitu nggak Bun ya? Kalau anak remajanya kayak gitu sebenarnya hal itu umum terjadi di masa remaja kayak gitu ya. Jadi bukan hanya anak Bunda saja. Memang ada beberapa remaja yang tumbuh berkembang, perkembangan otaknya terbentuk lebih awal ya. Tentu hal ini memang tidak lepas dari peran orang tuanya ya, menanamkan value-value, contoh dan lain sebagainya. Tapi sebagian besar remaja masih mengalami pembentukan otak itu tadi. Ketika ada masalah ya, remaja sering melakukan 3 hal ini ya, fight, flight atau freeze gitu tadi. Fight biasanya mereka berkonfrontasi sama kita ya. Kalau kita nasihati malah memberontak kayak gitu. Nah, ini ciri-cirinya remaja memang seperti ini ya. Kemudian flight itu kayak semacam kabur aja ya, nggak mau dengerin atau mau dengerin tapi
nggak nganggep kayak gitu. Kemudian freeze ini diem aja, nggak gape kalau bahasa Jawa ya, nggak gape. Udah diem aja kayak gitu. Ini ciri-ciri pada umumnya ciri-ciri remaja memang seperti itu ya. Secara umum memang tidak semuanya seperti itu, tapi secara umum remaja itu perkembangannya seperti itu. Dengan kondisi otaknya ya yang masih sangat aktif tapi belum terbentuk. Kayak itu tadi. Mereka juga mengalami yang namanya mood swing dan impulsive behavior. Kadang tiba-tiba merasa bunda, aku pengen beli ini nih, beliin dong kayak gitu. Biasanya manis kayak gitu. Kemudian tiba-tiba bisa bisa kenapa sih? Kok kayak gini? Ini nggak boleh kayak gitu. Bisa moodnya bisa kayak gitu, bisa berubah secara drastis. Mereka juga cenderung merasa mempunyai otoritas diri ya, sehingga mulai nggak mau istilahnya diatur-atur, merasa sehingga mereka mulai menyerang orang-orang yang merasa mengatur kayak gitu. Males sama bunda ngatur-ngatur terus. Nah itulah remaja. Teman adalah dunia bagi mereka. Jadi teman-teman dan teman ya, sehingga yang bisa dilakukan orang tua ya adalah agar didengar orang mereka adalah menjadi teman itu tadi. Menjadi teman. Nah, nanti di belakang kita bahas ya bagaimana menjadi teman yang menyenangkan bagi anak remaja kita. Oke, next. Next. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Next. Nah, ini dia, menjadi sahabatnya. Dunia anak-anak itu adalah teman-teman dan teman. Ya. Mereka cenderung mendengarkan apa kata temannya. Ya. Rata-rata remaja seperti itu. Ya. Menurut banyak temannya yang suka K-pop kayak gitu, mereka juga akan suka karena sebagian besar temannya bicarain itu, aku nggak mau ketinggalan, nanti aku nggak aku nggak masuk ke dalam circle-nya teman-teman aku. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama adalah meluangkan waktu untuk mereka, ya, meluangkan waktu, saling bercerita. Ini emang tantangan orang tua ya, terutama ketika waktu yang kita miliki dengan anak remaja kita itu sedikit, ya, ini tantangannya ya. Kita harus memiliki quality time ya, waktu yang berkualitas tanpa distraksi apapun ya, tanpa distraksi HP atau yang lainnya ketika sedang berduaan dengan remaja kita. Kita sisihkan waktu, paling enggak seminggu sekali, atau seminggu 2 kali. Pergi dengan salah satu anak remaja kita, ya, entah mungkin cari makanan favorit mereka, atau beliin mereka baju keluar ke toko baju, atau mungkin belanja kebutuhan sehari-hari, ngajak mereka, kayak gitu. Dengan seringnya aktivitas bersama, mereka dianggap ya, mereka pun akan lebih terbuka dengan kita. Kemudian cara yang lain adalah masuk ke dunia mereka. Ini mungkin kita merasa anak-anak remaja kita ada batasannya dengan diri kita. Kesukaannya nggak sama. Mereka sukanya idol, K-pop, ya. Mereka sukanya BTS. Masa kita harus suka BTS juga? Kita nggak harus suka, tapi kita mulai masuk menyelami apa yang mereka suka kayak gitu. Suka apa sih, Nak? Ini loh Bun, ini loh BTS, ini namanya ini Bun, namanya ini. Maaf ya, saya nggak hafal. Mereka, saya nggak hafal itunya apa ya. Tapi mereka cenderung sangat bergairah ketika membicarakan idolanya itu tadi. Ya. Sehingga kita pun kalau bisa ya, kita nggak perlu ikut bergairah juga kayak mereka terhadap idolanya itu, tapi kita cukup tahu aja. Oh, kamu suka yang ini kenapa suka yang ini? Itu ganteng, itu pinter koreonya, pinter banget, gerak-geraknya itu sama lagunya itu bagus-bagus banget. Oh iya ya, ini koreonya bagus juga ya. Ini pasti dia kerja keras nih biar dapat koreo kayak gini nih. Bagus ya, dia pasti bekerja keras nih. Oh, berarti kalau dapat koreo yang bagus harus kerja keras ya, Kak ya. Harus rajin ini belajarnya nih. Nah, kita arahkan ke hal-hal yang positif, masukin aja pelan-pelan, nggak apa-apa ya.
Tapi kita juga kasih tahu batasannya ya. Kakak suka BTS nggak apa-apa ya, tapi waktunya sholat harus sholat, waktunya ngaji harus ngaji, waktunya belajar harus belajar. Nggak apa-apa ya. Tapi kita harus punya juga idola yang lain, jangan BTS aja, yang baik-baik kayak gitu. Kita selipin pelan-pelan aja. Jangan dikonfrontasi dari awal ya. Ih apa nih orang-orang Korea kayak Banji kayak gini disukain? Nggak gitu juga ya Bun ya. Mereka bakalan nyerang kita nih nanti karena idolanya diserang ya. Kenapa sih Bunda? Ini ganteng-ganteng kok. Bukan Banji nih. Bukan kayak gitu juga ya. Bukan kayak gitu juga. Saya bisa diserang idol K-pop nih kalau tahu kayak gini. Jadi Bapak Ibu semuanya, teman-teman, memang itulah yang terjadi pada remaja kita pada saat ini. Kesukaan mereka bisa jadi sangat beragam dan berbeda-beda sekali dengan kita ya. Tapi kita masih bisa, insya Allah masih bisa ya, masuk ke dunia mereka pelan-pelan ya, menikmati dunia mereka pelan-pelan, menjadikan mereka sahabat ya, dengan cara seperti itu tadi. Yes, dengan cara seperti kita berhubungan dengan teman kita lah ya. Kasih hadiah, kemudian memuji dia. Jangan banyakin kritiknya, banyakin pujiannya juga kayak gitu. Meskipun ya kita mencari-cari pujiannya, kelihatannya anak kita ini sedang dalam masa membangkangnya ya. Kita cari hal-hal positif yang lain yang sekiranya bisa kita puji, kita naikkan dulu aja. Asal dia nyaman dengan kita. Nah, kemudian next. Bangun kepercayaan, ya. Dukung memiliki self love dan juga value, ya. Dukung memiliki self love dan value. Dukung anak-anak kita memiliki karakter. Sebenarnya ini enggak dari mulai mereka remaja aja ya tentunya. Enggak dimulai dari mereka udah mulai jatuh cinta terus kita bentuk gitu, sebenarnya enggak ya. Tapi dimulai dari mereka sedini mungkin ya. Tapi nggak apa-apa ketika kita baru tahu ini misalnya ya. Bagaimana anak agar memiliki self love? Salah satunya adalah minimalisir kritikan kita ya. Minimalisir kritikan kita ya. Kalau kita saja banyak mengkritik dia ya, bagaimana dia bisa mencintai dirinya sendiri? Mungkin mereka tetap mencintai kita sebagai orang tuanya meskipun dikritik. Tapi jangan sampai anak kita kemudian membenci dirinya sendiri ya. Nauzubillah ya. Jangan sampai anak kita membenci dirinya karena kritikan-kritikan kita itu tadi, justifikasi ya, penghakiman dari kita itu tadi. Kamu ini HP-an terus ya, jangan sampai ada kayak gitu terus ya Bun ya. Sekalipun dia memang HP-an aja sepanjang hari ya. Kita bangun rasa cinta terhadap dirinya juga. Ketika rasa cinta itu sudah ada, insya Allah anak juga bakalan mikir, oh hal ini buruk untuk diriku, jadi tidak dilakukan. Seseorang anak yang kemudian mulai memiliki value, ya, mulai tertanam value dalam diri mereka, mulai karakternya kuat dalam diri mereka, insya Allah mereka juga akan menyeleksi orang-orang yang akan menjadi kesukaan mereka ya. Kesukaan mereka. Dalam artian seperti ini ya. Kalau anak mulai memiliki karakter yang kuat ya, dia akan cenderung menyeleksi orang-orang yang nggak baik untuk dirinya. Ya. Ketika ada yang datang ya mungkin menawarkan menjadi pacar ya, kemudian ketika dia sudah memiliki value diri ya, cinta dirinya bahwa anak ini nggak baik nih, kayak gitu. Dia juga akan menyeleksi sendiri kayak gitu ya. Kita kan nggak mungkin kan 24 jam mengawasi anak kita ya. Tapi dengan anak-anak kita tanamkan memiliki kesadaran cinta terhadap dirinya, kemudian memiliki value diri ya, tahu apa yang harus dilakukan. Ini mengarah ke slide selanjutnya sebenarnya. Next aja. Seseorang yang kemudian tahu tujuan hidup, punya cita-cita ya, punya istilahnya tujuan apa yang harus dia lakukan, dia cenderung tidak terombang-ambing itu tadi ya, cenderung tidak terombang-ambing ya. Mungkin dia jatuh cinta, mungkin dia suka, tapi dia punya tujuan kayak gitu ya, punya tujuan. Jadi aktivitas
apa ya? Aktivitas cintanya itu hanya sebagai selingan dia aja buat meraih cita-citanya dia yang lebih tinggi. Sehingga ketika anak kita masih remaja, alangkah baiknya kita dorong mereka ke dalam aktivitas yang positif. Ya, memang hal ini sering dipengaruhi juga oleh teman-temannya, ya, teman-temannya, sekolahnya, kayak gitu. Ya, jadi memang harusnya kita menyaring itu tadi, ya. Aktivitas-aktivitas yang positif ini kemudian akan mengarahkan mereka ke dalam cita-cita yang tinggi. Ya. Aktivitas positif seperti apa? Tentunya yang membuat mereka menjadi lebih baik. Mungkin di sekolah ada ekstrakurikuler apa gitu, dorong mereka untuk ikut organisasi organisasi siswa tentang apa gitu, PMR atau OSIS gitu. Kita dorong saja untuk ikut selama itu positif ya, agar mereka juga menghabiskan waktu untuk berkegiatan yang positif gitu. Dorong mereka juga memiliki cita-cita. Bagaimana cara mendorongnya? Tentu saja saat kita sudah menjadi sahabatnya tadi, kita kasih masukan-masukan. Kak, nanti mau kuliah di mana? Gitu. Kemudian nanti ambil jurusan apa? Sedini mungkin kita tanyain hal itu nggak apa-apa ya. Masih mau masuk SMP, kita tanyain nanti pengen jadi apa sih Kak kalau udah lulus? Kalau udah lulus sekolah pengen aku pengen jadi arsitek nih Bun. Ya udah nanti kamu Bunda ini ya, Bunda leskan gambar ya kayak gitu. Kayak gitu. Semacam kita pancing-pancing saja. Mengarahkan ini memang tentu saja mereka harus menerima kita sebagai teman ya. Sebagai seseorang yang merangkul ya, bukan yang diktator kayak semacam pokoknya Bunda nanti mau kamu jadi dokter. Jadi nilai IPA kamu harus bagus. Nah, ini yang biasanya nggak disukai oleh anak-anak. Kita arahkan, kita alirkan aja pelan-pelan untuk agar energi mereka punya cita-cita itu tadi. Ya. Kalau di seminar saya di anak-anak remaja ya teman-teman adik-adik remaja, biasanya saya bantu mereka untuk memiliki cita-cita ya. Banyak yang remaja itu ditanya ya, Dek cita-citanya apa? Nanti kalau paling minimal ya, nanti kalau besar mau jadi apa gitu. Kalau masih SD, kebanyakan banyak sekali ya. Mereka jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara dan lainnya. Tapi ketika mulai SMP, mereka sudah mulai bingung. Nah, biasanya mereka saya arahkan untuk mengisi beberapa form ya. Formnya itu kayak semacam kayak gini, kesukaan mereka apa, keenggak-sukaan mereka apa, mereka suka bahagia ketika melakukan apa, mereka enggak bahagia ketika melakukan apa, nilai-nilai mereka yang bagus di mana, nah, kayak gitu. Nah ini gambarannya saja Bun. Mungkin kita bisa lihat, Bunda juga bisa lihat ya, anak-anak kita juga bisa kita arahkan dengan cara ikut tes-tes bakat, itu nggak apa-apa. Jadi kita bisa memetakan nih, oh nak, ini menurut hasil tesnya kamu bagusnya di ini loh nak, di angka-angka ya, kamu nanti masuk teknik mau gitu. Ketika kita udah mau kayak gitu kan, kita arahkan lagi. Ketika mereka mulai memiliki cita-cita yang tinggi, insya Allah hal yang remeh-remeh itu akan tersingkir sendirinya. Ya, menyinya itu akan tersingkir sendiri. Oke, baik, next. Ini sampai jam berapa ya? Sampai selesai, Bu. Insyaallah. Oke. Sediakan jawaban yang jujur tentang seks. Ketika saya masih remaja, pembicaraan tentang seks dulu masih dianggap tabu ya. Nggak pantas lah kayaknya kayak gitu. Saat ini masalah tentang seks itu bukan hanya hubungan laki-laki dan perempuan aja. Ya. Banyak anak-anak remaja kita yang tidak tahu sebenarnya orang bisa hamil itu bagaimana kayak gitu. Ya. Dimulai dari mana? Ya. Aktivitas hubungan seksual itu bisa diawali dari pegangan tangan aja loh, nak. Diawali dari situ tuh bisa. Makanya pegangan tangan itu nggak boleh kayak gitu. Itu mereka harusnya sudah tahu. Sehingga ketika mereka menanyakan sesuatu, berilah jawaban yang jujur. Ya. Nggak usah ngomongin kayak gitu. Masih kecil, masih lama kamu nikahnya. Nggak gitu juga ya Bun ya.
Jadi inilah kenapa Bunda dan Ayah harus banyak belajar juga cara mengungkapkan bahasanya kepada anak remaja tentang seks itu seperti apa. Itu nanti ini kalau dibahas sebenarnya ada bahasan sendiri ya cara komunikasi dengan remaja itu. Lanjut. Next. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan di awal, minimalisir kritikan, tuntutan, dan perbandingan ya. Ya, sama seperti kita Bun anak remaja sebenarnya ya. Mereka tidak suka dikritik ya. Apalagi yang kritik itu nggak merasa kita jadikan teman kayak gitu ya. Orang tua dianggap sebagai musuh oleh anak itu ada loh ya. Ketika mereka sering hadirnya itu hanya untuk mengoreksi, hadirnya itu hanya untuk mengkritik, menuntut. Ya. Kemudian ketika anak udah berusaha, hasilnya dibanding-bandingkan dengan temannya. Kok kamu mondok 3 tahun cuma hafal 2 juz? Itu anak Bunda, ya 1 tahun aja 30 juz hafal. Sakit nggak Bun kalau jadi anaknya digituin? Sakit banget pasti ya. Kita pun mohon maaf saya izin sebentar, ini baterai saya low. Saya izin sebentar untuk mengambil charger ya Kak ya. Sebentar saja. Oke, silakan Ibu. Oke, bagi peserta kajian sekalian, nah ini jangan lupa ya dicatat tadi materi-materinya dan jangan lupa siapkan pertanyaan juga. Insya Allah setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Insya Allah materinya sedikit lagi akan selesai. Monggo bisa disiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Yang insya Allah nanti akan kita bahas bersama, kita sharingkan bersama dengan narasumber kita ini Bu Putri Zakin. Alhamdulillah sudah kembali lagi. Terima kasih sudah sabar menunggu. Oke, minimalisir kritikan, tuntutan, dan perbandingan. Karena hal itu justru akan membuat anak jauh dari kita. Ya. Ketika anak sudah semakin jauh, bye-bye kalau mau didengarkan ya. Ketika anak sudah menganggap kita bukan temannya, ya, itu akan sulit kita masuki nilai-nilai itu tadi. Ya. Nilai-nilai tadi akan susah untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita. Memang dari kecil, bukan dari remaja saja, kritikan, tuntutan, perbandingan ini justru akan membuat anak kehilangan kepercayaan kepada orang tuanya. Mereka justru akan bukan membenci orang tuanya ya, bisa jadi mereka membenci diri mereka sendiri. Itu yang paling mengkhawatirkan ya. Karena ketika anak sudah membenci diri mereka sendiri, mereka akan cenderung melakukan hal-hal yang nggak berpikir itu baik untuk dirinya apa nggak berpikir. Jadi tanpa berpikir itu baik untuk dirinya, dia melakukan gitu aja. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Ayah, Ibu, teman-teman semuanya. Terkadang mungkin untuk memulai menjadi teman bagi anak-anak kita ya, untuk mengajak bicara anak-anak kita ya, ada ego, ada gengsi dalam diri kita untuk memulai ya. Untuk memulai meminta maaf. Nah, Bunda minta maaf ya kalau Bunda ada salah. Mungkin ada ego kayak gitu ya. Mungkin terasa sulit, tapi percayalah Bunda, Ayah, teman-teman semua, insya Allah hal itu nggak sulit ketika kita sudah mulai melakukannya. Itu sulit hanya di awal ya. Insya Allah ketika kita sudah mencoba mendekati anak kita, ya, kedepannya mereka juga akan terbuka dengan kita. Ya. Karena tentunya Allah memberikan mereka pertumbuhan yang seperti itu bukan untuk menjerumuskan mereka. Ya. Tentunya ada solusi dan jalan keluar yang bisa kita lakukan untuk terus mendampingi mereka bertumbuh dengan baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan.
Ya, mohon dimaafkan dengan minimnya ilmu yang saya punyai. Dilanjutkan sharing ya. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, alhamdulillah luar biasa materi yang kita dapatkan pada pagi hari ini, yakni bagaimana cara mendampingi remaja yang sedang jatuh cinta. Nah, tadi kita juga dikenalkan ya ciri-cirinya seperti apa. Terus kalau memang dia nggak bilang itu gerak-geriknya seperti apa nih. Kita sebagai orang tua juga bisa mempelajari ya. Walaupun saya anaknya juga masih kecil ya, belum remaja ya. Jadi insya Allah nanti juga bekal juga buat saya sendiri. Mungkin juga ibu-ibu peserta, bapak ibu peserta sekalian, ada yang anaknya sudah remaja atau anaknya yang masih kecil, itu juga bisa sebagai bekal kita nih untuk mendampingi remaja atau anak kita yang sedang jatuh cinta. Oke, untuk sesi selanjutnya, ya ini akan ada sesi tanya jawab. Nah, bagi bapak ibu sekalian yang ingin bertanya, monggo bisa raise hand. Bisa raise hand, nanti bisa di unmute atau di open mic-nya. Atau kalau memang tidak memungkinkan untuk berbicara langsung, bisa juga lewat kolom komentar nih. Bisa ditulis juga lewat chat box. Nah, insya Allah nanti juga akan saya bacakan, akan kami sampaikan ke pemateri kita, yakni Ibu Putri Zakiah SPSI. Oke, monggo silakan bagi Bapak Ibu yang bertanya bisa raise hand atau angkat tangan. Nah, ini dari Bu Nur Aini Kosim dari Jakarta. Sudah raise hand nih. Bisa langsung open mic-nya, Bu. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan mungkin. Kebetulan saya seorang guru kelas 6. Yang saat ini mungkin sebagian besar siswa-siswa kami itu sudah memasuki usia pubertas ya. Mungkin Mbak Putri bisa memberikan bagaimana tips and trik memperlakukan siswa-siswa yang sudah menjelang pubertas atau mungkin sudah pubertas dengan karakter mereka yang berbeda-beda. Karena ada yang bisa diamati secara langsung ciri-ciri mereka yang sudah pubertas, bahkan sudah tertarik dengan lawan jenisnya. Ada juga yang mungkin tidak terlihat secara langsung karena anaknya terlalu pendiam. Itu pun kadang bisa terlihat dari mungkin profil handphonenya gitu ya, WA-nya kadang profil lawan jenis gitu kan. Ketika ditanya ada yang ngaku, ada yang enggak gitu kan. Jadi bagaimana mengolah gitu kan karakter-karakter yang berbeda-beda itu supaya kita juga bisa mengimbangi atau mungkin mengarahkan mereka untuk lebih positif lagi menyikapi supaya mereka bisa tidak terjerumuslah untuk hal-hal yang negatif. Itu sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin langsung saja dijawab ya, Bu Putri, untuk pertanyaannya tadi. Monggo silakan. Iya, terima kasih Ibu Nur Aini dari Jakarta ya, Masya Allah Ustazah. Anak kelas 6 ya Bu ya. Ini pada umumnya memang banyak ya saat ini mereka sudah balik ya secara fisiknya ya, kebanyakan sudah banyak yang menstruasi ya. Hal ini memang berbeda dengan apa yang kita alami beberapa tahun yang lalu ya. Kemudian bagaimana cara menghadapi yang beragam-ragam itu? Ya, secara natural memang anak-anak seperti itu, Bunda ya. Memang berbeda-beda ya. Ada yang tertutup sekali, kemudian ada yang terlihat jelas ya, terlihat jelas kayak gitu. Tidak apa-apa, tidak masalah, asal kita warning nih, kita sering ingatkan nih, apa yang nggak boleh, apa yang boleh dari ketika anak jatuh cinta itu. Pembahasan tentang cinta ini kayaknya nggak apa-apa nih dimasukkan ke dalam, kayaknya kita selip-selipkan ke dalam mungkin apa ya, materi apa ya. Mungkin ada pubertas. Oh iya itu ya. Kita selipkan aja nih ya. Nanti akan ada yang namanya jatuh cinta. Siapa nih yang udah jatuh cinta nih? Kita tanya kayak gitu kan. Anak-anak tahu nggak kira-kira apa yang harus dilakukan ketika jatuh cinta? Suka lawan jenis boleh nggak? Boleh. Suka lawan jenis boleh. Naksir boleh? Boleh. Yang nggak boleh apa nih kira-kira kayak gitu? Kita terus tanamkan nilai-nilai saja.
perkara nanti mereka akan malu-malu, akan terbuka, itu kembali ke profil anak masing-masing. Jadi nggak masalah hal tersebut tetap tumbuh seperti itu kayak gitu ya. Terus kemudian bekerja sama dengan orang tua tentu saja ya. Karena mau bagaimanapun tetap orang tua yang paling menghabiskan waktu yang lebih sering ya, lebih banyak waktu dihabiskan bersama orang tua gitu. Itu tadi Ibu sepertinya mungkin ada feedback ya. Mungkin ada tanggapan. Ya, sejauh ini rata-rata anak itu masih usia jujur ya. Rata-rata kadang mereka juga secara spontanitas suka cerita atau menceritakan temennya, Bu, si Anu udah suka sama si ini gitu kan, atau lain sebagainya gitu. Kalau untuk pengarahan sih mungkin setiap di awal pembelajaran, insya Allah selalu diingatkan masalah ya kembali kepada ibadah kita dan sebagainya gitu kan, supaya kita bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk gitu kita tinggalkan gitu kan, dan lain sebagainya. Ya mungkin di kesehariannya itu yang mungkin tidak bisa semua kita fokuskan kepada mereka, paling hanya baru bisa diarahkan kepada mereka yang benar-benar terlihat secara gelagatnya atau perilakunya udah benar-benar kayaknya udah gimana banget gitu sama someone gitu kan. Nah, itu paling hanya baru itu. Kalau yang diam belum bisa diarahkan karena kan nggak bisa klasikal ya. Kadang ada momen tertentu yang harus sifatnya privasi gitu loh. Iya. Dan kita juga nggak mungkin menuduh juga kan Bu kalau dia diam. Ya seperti itu Bu. Oke, mungkin cukup Ibu Nuraini. Ya, baik, terima kasih atas respon. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya ini mulai banyak yang tanya nih, mulai rame lagi nih. Sekarang mungkin saya bacakan yang di chat ya. Ini sudah ada 4 pertanyaan. Mungkin izin saya bacakan ya, Bu. Yang pertama dari Ibu Nur Laila dari Tangsel, Tangerang Selatan. Afwan mau nanya bagaimana cara terbaik untuk menasehati anak apabila kelihatannya mulai galau. Kebetulan anak saya pernah cerita kalau sedang menyukai seseorang, tapi sepertinya lawan jenisnya tidak terlalu tertarik dengan dia. Nah, ini maaf tidak bisa bertanya langsung karena sedang serak. Monggo bisa dijawab Bu Putri, silakan. Galau ya Bun, maaf saya langsung. Galau ya, ini merupakan topik yang apa ya? Yang hits gitu ya, yang hits ditanyakan adik-adik remaja kita itu ya, karena kebanyakan mereka tahu kalau pacaran itu nggak boleh ya, sehingga yang terjadi apa ya, gelisah, galau, gulana itu tadi, kadang gagal move on juga kayak gitu, sering mereka tanyakan. Makanya ini juga saya menjadi apa ya, poin inti ketika yang saya sampaikan kepada mereka itu apa yang harus kita lakukan ketika kita galau. Kita terima dulu aja, Dek. Saya bilang kayak gitu kalau ke adik-adik seminar saya itu. Kita terima aja dulu galaunya, kita rasakan, oh kayak gini ya rasanya galau ya. Kayak gini ya rasanya sedih ya. Kayak gini ya rasanya suka tapi dia tuh nggak suka ya. Kayak gini ya yang rasa yang Allah kasih ya. Rasa kecewa, rasa sedih itu nggak apa-apa kita rasakan ya. Tapi jangan lama-lama kita kasih batasannya ya. Karena perasaan kayak gini tuh nggak bisa kan tiba-tiba langsung disulap gitu hilang, nggak mungkin ya. Kita terima ya, kita validasi dulu rasanya perasaannya itu memang kayak gini gitu ya, sakitnya itu memang kayak gini. Tapi jangan sampai kita berlama-lama nak, jangan sampai kita larut dalam kegalauan. Apa yang bisa kita lakukan? Bergerak kayak gitu. Bergerak deh, jangan cuma tiduran. Bergerak melakukan sesuatu. Lagi galau, nangis, boleh nangis sedikit. Segera bangkit, lakukan yang lain. Lakukan yang lain itu apa? Kayak misalnya terserah kamu aktivitas positif. Kalau kamu suka bikin konten, bikin video. Suka foto-foto, silakan ambil foto-foto. Suka masak-masak, silakan masak-masak. Jangan diem terus kalau lagi galau kayak gitu. Saya sering katakan seperti itu ke adik-adik remaja itu. Kenapa? Ketika kita galau terus kita diem, itu setan justru membumboni kita untuk melakukan yang lain. Mending kamu stalking deh. Mending kamu intip deh. Jangan-jangan dia update status tapi kamu belum lihat kayak gitu. Jadi ada apa ya? Bisikan-bisikan kayak gitu yang kemudian terjadi kalau kita diem aja kayak gitu ya. Sebagai orang tua ya, tentu sedih juga ya kalau anak
apalagi anak remaja kita mengalami galau. Tapi insya Allah mereka nggak apa-apa selama mereka tahu batasannya apa yang harus mereka lakukan. Galau, kemudian sedih, kemudian dan yang lainnya itu wajar adanya, dialami, banyak orang yang lain juga mengalaminya kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Monggo Ibu Nur Laila yang mungkin ingin memberikan feedback. Oke, dari Bu Nur Laila, apakah cukup untuk jawabannya? Kalau nggak ada cukup ya kira-kira ya, karena ini juga ada beberapa juga yang nanya. Ini Ibu Nur Fadila angkat tangan, tapi tunggu ini dulu Bu ya, saya bacakan yang di chat dulu karena tadi yang chat nulis dulu nih. Ini Ibu Nur Laila ini baru balas nih, baik nanti akan saya coba terapkan, alhamdulillah. Oke, izin lanjut selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Gresik nih, dari Febri Ila, Ibu Febri Ila. Assalamualaikum, saya Ibu Febri dari Gresik. Saya mau tanya, apa benar kalau saya mengarahkan anak saya yang kelas 3 SMP sekarang untuk fokus belajar dulu karena mau masuk SMA, karena anak saya alhamdulillah udah punya teman dekat, maaf anak saya cowok. Karena kemarin nilai sekolah sempat turun, apa itu juga dampak dari kedekatan anak-anak ini? Nah itu diminta mengarahkan untuk belajar dulu itu, Bu. Nah monggo bisa dijawab mungkin pertanyaannya. Iya, betul sekali Bu yang sudah Ibu lakukan kan, mengarahkan anak untuk fokus belajar apabila sekarang sudah kelas 3 SMP ya. 3 SMP dan ini diindikasikan punya teman dekat ya yang spesial, yang intens kayak gitu. Yang menurut Ibu gara-gara ini nih kayaknya nilainya sempat turun kayak gitu ya. Tentu saja ya ada rasa khawatir dalam diri kita sebagai orang tua. Tapi kita juga tidak bisa menjustifikasi mereka bahwa nilai dia turun karena itu. Gitu. Kita nggak usah bahas-bahas. Kamu fokus belajar aja dong. Nilai kamu turun nih gara-gara kamu chattingan terus sama ini anak cewek ini kayak gitu. Nggak usah dibahas-bahas Bu ya. Itu nggak usah dibahas-bahas. Tapi kita fokusnya ke apa yang harus dia lakukan secara positif itu tadi. Ya. Perkara itu tadi nggak usah disentil-sentil nanti karena dia justru akan semakin bergejolak menantang ya. Kalau nggak dibolehin kan biasanya menantang kayak gitu. Kita nggak usah bahas-bahas itu, kita arahkan aja. Nah, intensif dulu yuk belajarnya. Nanti mau masuk SMA mana nih? Kita kejar target dulu yuk. Nanti kira-kira UN ya sekarang ya atau apa ya namanya? UN-nya itu nanti kita perlu dapat nilai berapa buat masuk SMA ini kayak gitu. Kita arahkan ke sana aja ya. Nggak yang perkara kita menasehati tentang itu kita pelan-pelan aja, tapi nggak usah disambung-sambungkan. Takutnya ketika kita kamu ini ya, jangan chattingan lagi ya sama anak perempuan ini karena nilai kamu nanti jelek kayak gitu. Itu justru akan membuat dia merasa marah, merasa privasinya diganggu kayak gitu. Kita tetap arahkan bagaimana cara belajar yang baik sambil terus ditanamkan value-value, kemudian harusnya berhubungan dengan lawan jenis itu bagaimana, tanpa kita harus menyuruh mereka mendikte secara jelas bahwa lebih baik putus aja deh, enggak kayak gitu. Ya, seperti itu Bu. Mungkin ada tanggapan dari Ibu Febri Ila, monggo silahkan. Mungkin ada yang kurang jelas. Oke, Bu Febri Ila, insya Allah cukup jelas Bu ya untuk jawabannya ya. Nah ini juga mungkin nah ini udah dijawab nih. Terima kasih untuk sarannya. Semoga anak saya jadi lebih baik. Amin. Dan saya lebih bijak buat mengatasi anak-anak yang lagi cari jati diri. Oke, semangat untuk Ibu Febri Ila nih. Oke, masih ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita cukupkan ya. Tadi ini kan 2 nih, terus 1 lagi angkat tangan. Jadi kita cukupkan untuk di sini saja Bu ya untuk pertanyaannya. Ini udah 5 soalnya. Oke, selanjutnya mungkin kita yang resen dulu, boleh Bu ya? Coba ya. Silakan. Oke, silakan Ibu Nur Fadila untuk open mic-nya, untuk unmute. Silakan bisa bertanya langsung. Ya. Assalamualaikum Ibu Putri. Waalaikumsalam Ibu. Ya, salam kenal dari Situbondo ini Bu. Iya, salam kenal kembali.
Saya punya anak 2 putri. Yang pertama itu sudah kelas 3 SMP, Bu. Kemudian beberapa bulan yang lalu itu putri saya ini yang pertama yang sekarang sedang SMP kelas 3 ini menanyakan kepada saya, Bun, boleh nggak saya pacaran? Katanya gitu, Bu. Terus saya tanya, kira-kira apa sih manfaatnya pacaran itu, Mbak? Ini. Enggak sih, hanya ingin tahu aja rasanya pacaran itu seperti apa. Katanya gitu. Kalau pacaran itu seperti apa? Itu katanya, Bu. Nah, saya kan pernah ikut kelas-kelas parenting. Karena di usia remaja, benar apa yang disampaikan oleh Ibu Putri tadi, bahwasannya anak itu tidak boleh dihakimi atau dibilang jangan. Karena dengan kata jangan, mereka semakin rasa ingin tahunya tinggi. Gitu. Nah, dari saya sendiri, kemudian saya tidak bisa mengatakan apa-apa ini, Bu. Mau bilang jangan, ya cuman ya ditanyakan tadi manfaatnya apa gitu. Kemudian dan dia itu enggak, saya hanya ingin tahu aja, Bun, katanya gitu. Saya hanya ingin tahu, ingin mengenal sosok laki-laki lawan jenis yang saya kenal itu karakternya seperti apa gitu. Nah, di situ saya ada problematika sendiri, bukan si anak, tapi saya sendiri yang punya problematika. Problematikanya kalau saya ini mengizinkan ada rasa kekhawatiran nanti gimana gitu. Terus kalau saya bilang jangan, ini nanti akan menjadi bagaimana anak. Jadi saya hanya diam. Nah, ini saya mohon penjelasannya dari Ibu Putri terkait dengan apa yang seharusnya saya sebagai orang tua membersamai anak dikala anak memiliki punya rasa ingin tahu terhadap seperti apa sih gambaran pacaran itu gitu. Makasih Ibu Putri. Ya, sama-sama Ibu. Langsung saja ya ini. Pertama ya, Masya Allah, Ibu Nur Fadilah ini beruntung sekali punya putri yang terbuka seperti itu. Masya Allah itu hal yang patut disyukuri terlebih dahulu. Karena apa? Karena banyak remaja di luar sana ketika jatuh cinta dan pengen pacaran nggak tanya-tanya dulu, Bu. Ya. Masya Allah ini merupakan sebuah kepercayaan anak kepada ibu ya. Lalu gimana nih responnya nih kalau dia udah minta izin kayak gini? Ya, dia kan di sini putri ibu dalam rangka penasaran kan? Ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengajaknya terus berdiskusi. Diskusi yang seperti apa? Diskusi yang Ibu tadi sudah betul memulainya dengan kira-kira apa sih manfaatnya pacaran, Mbak? Kayak gitu. Ya pengen tahu aja kayak gitu. Kayaknya teman-teman kok seru ya pacaran. Masa sih seru? Kan ada juga yang nggak seru. Kan ada juga sih Kak yang pacaran ini. Kenapa Kakak pengen pacaran? Ada nggak alasan lain selain penasaran aja? Kayak gitu. Jadi kita gali terus. Kita gali, kita arahkan, kita ajak. Kita tentunya memang benar ya Bu ya. Nanti kalau kita larang ya justru anak-anak pengen mencoba kayak gitu. Tapi kita ajak diskusi, kita tanamkan value-nya agar mereka punya alasan yang kuat mengapa aku akhirnya nggak pacaran. Ya. Alasan kuatnya apa? Ibu mungkin bisa membicarakan kriteria. Kenapa Kak? Kenapa Mbak pengen pacaran ya? Pengen kenal nih sama ini, Mas ini misalnya kayak gitu. Memang kenapa Mas itu? Kriterianya sesuai dengan Kakak pengen nanti pengen punya suami kayak gitu. Kita kan jujur aja ya, memang orang ya kalau berpacaran itu untuk apa sih sebenarnya kayak gitu kan? Kedepannya itu untuk apa kayak gitu. Jadi kita jelaskan, kita gali satu persatu
rasa penasarannya dia. Kita sediakan jawaban-jawaban yang sekiranya bisa dia jadikan untuk mengambil keputusan. Akhirnya dia pacaran apa enggak. Nanti gimana nih kalau dia akhirnya pacaran kayak gitu kan. Tentu saja itu di luar kendali kita ya Bu ya. Tapi kita tentunya sudah menanamkan ya. Allah dalam Al-Qur'an melarang kita secara jelas enggak melarang pacaran, tapi melarang mendekati zinanya itu tadi. Zinanya itu tadi apa? Mungkin kamu enggak pacaran ya, enggak pacaran ya, tapi bisa aja nih kita mendekati zina tanpa berpacaran. Apa misalnya chatting-chatting mesra, terus-terusan sampai malam, misalnya kayak gitu. Ada lagi yang lain, nggak pacaran tapi pergi berduaan. Nah, tetap ada kan. Intinya sebenarnya bukan di pacarannya, tapi apakah anak itu kemudian akan mendekati zina apa enggak, itu yang menjadi garis besarnya. Karena banyak loh Bun sekarang nggak pacaran tapi banyak namanya. Kakak adean. Komitmen. Kemudian teman tapi mesra kayak gitu. Jadi pacaran itu labelnya aja ya. Tapi saya lihat putri ibu ini seorang yang kritis ya. Seorang yang ingin tahu, tanya kayak gitu. Jadi tugas ibu adalah menyediakan jawaban seluas-luasnya dan kesabaran selapang-lapangnya untuk mendampinginya. Ya, insya Allah kalau kita terus tanamkan value, dia mampu berpikir dengan kritis, insya Allah dia akan dijaga oleh Allah ya. Terus juga kita juga arahkan dia untuk lebih kenal nih larangan-larangan ya sebenarnya kenapa sih kok kita nggak boleh pacaran itu kenapa, intinya tuh apa kayak gitu ya. Jadi kita tuh bukan bilang jangan ya secara frontal ya, tapi intinya apa yang kita sampaikan itu mengarah ke jangannya itu tadi. Semoga dimengerti ya Bu ya maksud saya ya. Bagaimana Ibu Nur Fadilah? Mungkin ada tanggapan ya atau kurang jelas? Ya, paham Bu, paham maksudnya. Benar. Yang kemarin itu enggak Bun, saya enggak pacaran, cuman hanya berkomitmen aja. Siapa tahu dia apakah jodoh saya atau tidak. Cuman kan kalau putus kan intinya kan sakit hati. Nah itu yang sering terjadi di anak remaja itu seperti itu ya. Jadi intinya dia tuh harus tahu ya, sebenarnya bukan masalah pacaran apa enggaknya, tapi batasannya itu apa gitu ya. Berdua-duaan boleh enggak kayak gitu. Chattingan mesra-mesraan boleh enggak? Seperti itu ya. Jadi tapi saya suka dari anak ibu ini tadi kejujurannya ya, dan juga critical thinking-nya itu tadi, berpikir kritis ya. Dia insya Allah ketika sering diajak diskusi, sering diarahkan dengan baik, ditanamkan nilai-nilai, insya Allah dia akan bertumbuh dengan baik ya. Amin, amin, amin Bu. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Ya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, ini gimana Bu Putri? Kita masih ambil ada waktunya sudah ini ya lewat batas waktu. Iya udah lewat tadi. Ya, kita ambil satu lagi saja. Satu lagi saja ya. Ya, satu lagi saja dan mohon maaf untuk teman-teman yang belum kebagian untuk tanya jawab. Oke. Jadi ini ada 2 di chat, tapi ini ada yang raise hand lagi nih dari tadi Ibu siapa tadi saya lupa yang dari Hong Kong kalau nggak salah tadi ya. Mungkin yang raise hand saja ya Bu ya. Iya silakan. Oke, silakan untuk Ibu yang raise hand, silakan bisa open mic-nya. Ibu. Tadi Ibu siapa tadi namanya ya? Ibu siapa ya? Galaksi Ibu Siti Khotimah. Ya benar ya. Ya silakan Ibu bisa di unmute mic-nya. Masih belum terdengar suaranya? Nah, oke. Halo. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Begini Bu, apa ya? Mungkin saya kurang beruntung dibandingkan ibu-ibu yang lain lah gitu kasarannya ya. Saya meninggalkan anak-anak itu yang besar waktu si anak kelas 3 SD, yang kecil umur 4 bulan. Saya sudah terbang ke Hong Kong. Jadi saya di sini ini posisi anak itu bersama mbah, dan mantan suami itu tidak mau tahu tentang anak gitu loh Bu. Nah, sekarang kan anak sudah mulai remaja kelas 3 SMP. Dan saya tidak bisa mendampingi apapun. Saya pulang pun apa ya kasarannya nggak bisa mendekati secara penuh seperti itu, karena memang saya di sini sekarang menjadi tulang punggung gitu loh Bu, maksudnya seperti itu. Yeah. Dan intinya yang saya mau tanyakan kan, anak saya sudah mendekati, maksudnya mendekati apa ya, dalam ingin menjadi sahabatnya gitu, tapi dia itu lebih tertarik dengan teman-temannya, dengan lingkungannya dan teman-temannya. Dan yang apa, yang akhir-akhir ini dia kan apa ya, agak marah gitu loh, minta sesuatu tidak saya turuti gitu, agak marah dan memblokir WA saya gitu. Dan dia tidak tahu kalau saya itu mengikuti dia di Instagram, dan saya tuh kaget ketika saya melihat dia itu apa ya, foto sama anak cewek lah, tapi dan saya tuh mencoba melihat apa ya Instagramnya si anak ini, si anak cewek ini, ternyata dia cuma adik kelas dia, maksudnya di bawah umur dia gitu. Dan saya tuh apa ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Terus saya bilang sama orang tua saya, tolong apa nasihati, jangan terlalu apa ya, jangan terlalu gitu, maksudnya kan saya lihat foto itu sudah shock gitu loh maksudnya. Karena saya tuh apa ya, saya tahu dia pengen dekat dengan saya, tapi saya tidak bisa. Memang dia minta please pulang ke rumah, please help me, please take care me like that, tapi saya nggak bisa gitu loh. Nah apa ya, terus yang ini saya juga, saya ingin merespon dia baik. Saya sudah maksudnya seperti ini, memberi like di Instagramnya gitu ya. Oh Umi cemburu loh gitu. Saya bilang seperti itu, Umi cemburu, tapi dia nggak respon. Terus respon itu dengan kata-kata, saya lebih tertarik dengan teman-teman saya daripada dengan keluarga saya gitu. Memang apa ya, anak broken home saya tahu seperti apa, dia benar-benar kurang kasih sayang gitu loh Bu. Dan sekarang yang ditanyakan, apa yang harus saya lakukan agar saya tuh bisa apa ya, mendekati dia lebih baik. Saya mencoba selalu ingin menjadi temannya Bu, tapi dia itu kayaknya apa, menolak gitu, menjauh gitu loh Bu. Yang dia inginkan itu cuma satu, Umi pulang, Umi jaga kita gitu loh, Umi masakin buat kita. Tapi kalau saya di rumah apa masalah ekonomi pun tidak ada yang apa ya nanggung gitu loh Bu, maksudnya seperti itu. Ya gitu aja, terima kasih ya. Oke. Masya Allah. Ibu Bu siapa tadi? Siti Khotimah. Bu Siti Khotimah, Masya Allah. Saya jadi terharu Bu. Masya Allah, memang tidak mudah ya. Tidak mudah ketika harus berpisah dengan anak karena keadaan. Setiap keluarga memang memiliki apa istilahnya, tantangannya, ujiannya masing-masing. Di sini Ibu, ujian keluarga Ibu adalah jarak, waktu, dan juga masalah ekonomi itu tadi. Ya. Lalu apa yang bisa dilakukan Bu? Masya Allah. Rasanya saya teriris-iris. Ibu mungkin tidak bisa Ibu bisa dinyalakan lagi, Bu. Halo. Ya. Ibu tadi gini, waktu saya kan ini apa ya, ketika saya ada masalah sama adiknya itu kan saya dalam posisi hamil 2 bulan Bu, dan 2 bulan dari itu pun suami sudah tidak kasih nafkah gitu. Jadi saya sudah hamil itu, saya sudah perasaan semua itu sudah saya korbankan sampai ketika si janin berada di kandungan saya 6 bulan, adiknya si kakak ini
itu dokter bilang tidak berkembang gitu loh Bu. Dan saya itu berjuang penuh sampai sekarang gitu loh Bu. Dan ya memang mungkin ujiannya apa ya, dari setelah abinya ke anak gitu loh Bu. Iya. Kalau masalah ekonomi, alhamdulillah Allah sudah mengangkatnya seperti itu. Iya. Apa yang bisa kita lakukan kalau sedang dalam jarak yang jauh seperti ini, ya, memang kita tidak bisa banyak menuntut anak, ya Bu ya. Menjadi temannya pun kita tidak bisa menuntut dia untuk segera mau, karena kita harus tahu juga memang keadaannya demikian, ya. Dan ibu bekerja sama dengan pendampingnya di rumah. Ya. Siapa neneknya ya Bu ya? Iya, Neneknya nenek sama kakeknya, abah sama mama saya. ya. Dan di sini pun dia itu tidak mendengarkan apa kata mama sama kakeknya gitu loh. Dia itu kan punya aku loh awakku gini, kasarnya seperti loh. Ini loh aku bisa sendiri tanpa siapapun gitu kan. Dia itu sekarang gini Bu, selain ada sedikit positifnya, dia itu kelas 3 SMP, dari kelas 1 SMP itu sudah pinter otak-atik mesin sepeda motor gitu, sudah pinter Bu. Jadi dia itu difaknya di mesin, sudah pinter, ada nilai positifnya. Ya. Itu memang ciri-ciri remaja seperti itu. Ya, dia nggak pengen diatur-atur. Dia seperti punya kehidupan sendiri. Aku pengen hidupku kayak gini. Gitu. Kalau kita kemudian terlalu banyak mengatur, padahal ibu memiliki keterbatasan dalam mendampinginya, maka dia akan cenderung menolak. Ya. Nggak apa-apa, ibu tetap menerima dia aja seperti itu. Nggak usah dipaksa untuk dekat, nggak apa-apa. Ya. Yang penting apa Bu? Yang penting komunikasinya tetap jalan, nggak apa-apa. Ya, artinya apa? Kita nggak usah memaksakan dia menjadi teman kita. Ya, nggak usah dipaksa-paksa untuk dekat karena kondisinya memang jauh. Ya, nggak apa-apa, nggak harus tapi kita pantau dia terus. Ya sudah, kalau dia mau kalau dia mau menentukan kemudian dia pacaran, kasih waktu itu dulu, nggak apa-apa, terserah dia dulu. Ya, karena apa? Karena kondisi jauh, kemudian ketika kita melarang, dia akan merasa semakin siapa sih ini, ya, nggak pernah ada di dekat aku, tapi kok adanya untuk melarang-larang, dia akan cenderung seperti itu nantinya. Ya, nggak apa-apa Bu, tidak harus dipaksakan menjadi teman. Ya, bangun komunikasi yang terus hangat, banjiri dia dengan kasih sayang. Kasih sayangnya bisa berupa apapun. Saya rasa Ibu sudah tahu ya. Sering tetap bangun komunikasi. Kalau diblokir WA ibu bisa hubungi yang lain. Yang penting kita berusaha dulu. Yang jalan yang terakhir adalah kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah saja bagaimana ini nanti baiknya. Kita mintakan Allah untuk menjaga putra kita itu tadi. Karena terkadang sesuatu yang di luar kendali kita. Ya, idealnya kita tahu harus demikian. Tapi memang semuanya memang sedang tidak berjalan dengan demikian. Iya. Iya. Tidak usah dipaksakan menjadi teman, tidak apa-apa. Tidak harus dekat 100%. Anak kita memang sedang tumbuh yang tidak ideal karena kondisinya memang tidak ideal. Itu yang harus kita terima terlebih dahulu. Nggak apa-apa. Tapi tetap kita bangun komunikasi yang baik, kita beri perhatian, kita beri kasih sayang seperti seorang ibu. Ibu saya rasa sudah tahu. Kita doakan, kita mintakan, kita kerjasama dengan siapa yang di rumah, neneknya, kakeknya atau pamannya atau siapapun. Dengan begitu, dengan ikhlas, dengan legowo, insya Allah lebih mudah. Ya Bu, mohon maaf atas keterbatasan saya dalam menjawab ya Bu ya. Iya. Dan semoga diberi kekuatan yang lapang oleh Allah untuk Ibu. Amin. Amin. Oke, insya Allah cukup ya Ibu Siti Khotimah. Kita doakan bersama-sama semoga hubungan antara ibu dengan anaknya semakin membaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, karena ini waktunya juga sudah lebih-lebih nih ya. Mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Ibu peserta yang sudah bertanya tadi melalui chat ya, yang belum bisa terjawab tadi dari Bu Supiani dan Bapak Mahmudi. Nah, mohon maaf untuk
kami belum bisa menjawab dari pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Oke, mungkin untuk kajian pada pagi hari ini bisa kita akhiri ya, insya Allah. Nah, karena di sini sudah pertanyaan-pertanyaan juga sudah terjawab, dan juga untuk materi mendampingi remaja yang jatuh cinta, insya Allah tadi juga sudah kita sampaikan semuanya. Nah, insya Allah untuk kajian ini nanti akan kita upload ya di sosial media. Insya Allah juga kita akan share rekamannya ke Bapak Ibu sekalian. Dan akhirul kalam, nah pada sesi kali ini alhamdulillah kita sudah mencapai di sesi terakhir atau penutupan. Nah, mari kita bersama-sama tutup untuk kajian pagi hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Rian, mohon maaf jika selama memandu acara dari awal tadi sampai sekarang ada salah kata, salah ucap. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Ibu Putri Zakia untuk materinya. Terima kasih juga untuk para peserta kajian yang sudah mengikuti acara pada pagi hari ini sampai selesai. Terima kasih Insyaallah, Mas Rian dan sama-sama. Pak Putri. Ya, sama-sama. Insya Allah nanti akan bertemu di event-event kajian yang selanjutnya, insya Allah.